Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan inti materi pada pertemuan 11. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan. Yang pertama adalah satu, konsep pemasaran. Agar perusahaan dapat mempertahankan pelanggannya, maka perusahaan harus dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan para pelanggan secara terus menerus. Perkembangan konsep pemasaran. Konsep produksi. Perusahaan yang mengadopsi konsep ini memiliki keyakinan bahwa konsumen akan menyukai produk yang murah dan tersedia secara luas. Kemudian konsep produk. Perusahaan yang menganut konsep produk berasumsi bahwa konsumen akan tertarik untuk membeli produk perusahaan bila mana produk tersebut memiliki kualitas yang lebih bagus, memiliki fitur produk yang lebih menarik, atau memiliki kinerja yang lebih baik. Kemudian konsep penjualan. Perusahaan yang mengadopsi konsep penjualan memiliki pandangan bahwa konsumen perorangan maupun konsumen bisnis tidak akan melakukan pembelian produk perusahaan hingga perusahaan maupun konsumen bisnis tidak akan melakukan pembelian produk perusahaan hingga perusahaan melakukan aktivitas penjualan dan promosi yang agresif. Kemudian konsep pemasaran. Perusahaan yang mengadopsi konsep pemasaran berpendapat bahwa agar produk dapat diterima oleh konsumen, maka perusahaan pertama-tama harus mengidentifikasikan kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang selanjutnya B, strategi pemasaran. Pemeliharaan pasar perusahaan. Melakukan pemilihan pasar melalui serangkaian aktivitas yang dikenal dengan nama segmenting, targeting, dan positioning atau disingkat dengan STP. Segmentasi pasar merupakan proses yang dilakukan perusahaan untuk membagi pasar ke dalam beberapa segmen pasar. Segmen pasar dibagi menjadi 4, yakni segmen retail residensial, bisnis korporat, other licensed operator, dan komunitas. Positioning adalah proses positioning menurut Ulrich dan Jack Ford 1980. Positioning adalah tindakan untuk mendesain penawaran serta citra perusahaan agar menepati tempat yang berada di benak konsumen. Pengembangan bauran pemasaran. Unsur kedua dari strategi pemasaran adalah pengembangan bauran pemasaran. Mrs. Carty dan Perreulit 2002 menyebutkan adanya 4 variabel dalam suatu aktivitas pemasaran yang dapat mempengaruhi pasar untuk membeli produk perusahaan. Keempat variabel tersebut disebut sebagai 4P, yang terdiri dari produk, harga, promosi, dan distribusi. Ini langkah. Kemudian 2, sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia merupakan peranan kebutuhan serta perkiraan mengenai pasokan tenaga kerja dengan kualifikasi tertentu yang berada di pasar tenaga kerja. Kemudian proses manajemen sumber daya manusia. Untuk memperoleh, mempertahankan, dan mengembangkan sumber daya manusia potensial,
perusahaan harus melakukan serangkaian proses manajemen sumber daya manusia yang dimulai dari tahap perekrutan tenaga kerja, pemilihan tenaga kerja, pengembangan tenaga kerja, pemeliharaan tenaga kerja, dan pemutusan hubungan kerja. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang materi pada pertemuan 11. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.